Ki Hajar Dewantara, salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang mendedikasikan dirinya dengan sepenuh hati dalam dunia pendidikan. Sifat dan teladan beliau terimplementasi dalam core value berakhlak, terutama pada nilai-nilai berorientasi pelayanan, kompeten, dan loyal. Nilai kompeten dalam diri Ki Hajar Dewantara dapat kita lihat dari bukti nyata dikukuhkannya Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, dan hari lahir Ki Hajar Dewantara diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kemudian dalam berorientasi pelayanan, Ki Hajar Dewantara tidak melupakan rakyat Indonesia, terutama yang tidak mendapatkan akses pendidikan, agar mendapatkan akses pendidikan. Ki Hajar Dewantara mendirikan Perpemimpinan Taman Siswa agar rakyat pribumi mendapatkan haknya dalam dunia pendidikan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Wakil Presiden kedua Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Banyak sekali contoh keteladanan yang dapat kita ambil dari sosok beliau yang terkait dengan nilai-nilai core value berakhlak. Sebagai contohnya adalah sikap loyal dan adaptif. Sikap loyal dan adaptif ini dapat kita cermati dari peristiwa ketika ibu kota negara Indonesia pada saat itu, Jakarta, mengalami turbulensi politik atau keguncangan politik. Sri Sultan menawarkan diri untuk memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Dari sini kita dapat memahami bahwa komitmen Sri Sultan untuk berada di belakang pemerintahan Indonesia yang sah, yaitu pada saat itu pemimpinnya adalah Presiden Soekarno, dan bagaimana sifat adaptif dari sosok Sri Sultan sendiri itu dapat kita lihat ketika dia melihat situasi goncangan politik pada saat itu. Beliau menawarkan diri untuk mengganti ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta agar tidak terjadinya kekosongan kekuasaan. Muhammad Hatta, salah seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia yang banyak berkorban demi tanah air Republik Indonesia. Akal pikiran, tenaga, dan waktunya telah diberikannya demi bangsa Indonesia. Bung Hatta juga menerapkan konsep berakhlak selama masa hidupnya. Beliau selalu melayani bangsa Indonesia sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Bertanggung jawab akan kemerdekaan Indonesia, memiliki kemampuan dan kompetensi dalam upaya pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia, menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, dapat bertahan dalam situasi apapun ketika masa penjajahan dan kemerdekaan, serta bahu-membahu bersama para pahlawan lainnya demi kemerdekaan Republik Indonesia. Kiai Haji Agus Salim merupakan salah seorang pahlawan yang sangat berjasa bagi negara Republik Indonesia. Beliau merupakan seorang ulama yang juga aktif dalam kegiatan jurnalistik. Seorang yang banyak mengemban jabatan dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Haji Agus Salim selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Memberikan segala yang beliau punya. Sebagai salah satu contohnya, beliau juga menjadi salah satu anggota BPUPKI yang berperan penting dalam persiapan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang bertanggung jawab dalam keabsahan artikel atau jurnal yang disajikannya. Beliau juga mempunyai wawasan intelektual yang luas. Hal ini dapat dibuktikan dari beliau yang mampu menguasai banyak bahasa. Walaupun tulisannya dikenal dengan tulisan yang tajam dan mempunyai kritikan yang pedas, Agus Salim masih memperhatikan kode etik jurnalistik agar tidak terjadinya perpecahan di Indonesia. Beliau juga selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan dapat menyesuaikan diri ketika diberikan amanah untuk jabatan yang berbeda. Beliau juga memiliki jiwa kerjasama yang tinggi sehingga Indonesia dapat merdeka seperti saat ini. Bahrudin Lopa, tokoh hukum yang memiliki sifat jujur dan sederhana. Banyak nilai berakhlak yang bisa kita ambil dari dalam dirinya. Salah satunya yaitu akuntabel. Beliau merupakan seorang jaksa agung yang memberikan teladan integritas sesungguhnya dengan menjunjung tinggi
nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan kesederhanaan yang ia pegang sepanjang ia mengabdi kepada bangsa dan negara. Selama bekerja, Baharudin Lopa menunjukkan integritas dalam dirinya dengan tidak memandang bulu perihal korupsi. Beliau banyak mengusut kasus-kasus kelas kakap yang terjadi di Indonesia, mulai dari mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia Bob Hasan hingga kasus yang melibatkan sahabat karibnya sendiri, yaitu Kiai Haji Badawi yang merupakan Kepala Kanwil Agama Sulawesi Selatan saat itu. Beliau terkenal sebagai sosok jaksa yang anti dengan menerima suap. Selain memiliki integritas yang tinggi, Baharudin Lopa juga dikenal sebagai sosok sederhana yang tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi ataupun keluarganya. Beliau bahkan melarang istrinya menggunakan mobil dinas yang disediakan untuk menjemput anak sekolah ataupun berbelanja ke pasar. Hidupnya yang jujur dan sederhana juga bisa kita lihat dengan bagaimana Baharudin Lopa mencari penghasilan tambahan di luar pekerjaannya sebagai seorang jaksa. Selain menulis, beliau memilih membuka rental PlayStation dan wartel untuk mencari penghasilan tambahan. Seorang pejabat yang memilih kendaraan sederhana dengan cara dicicil saat itu kepada Bapak Yusuf Kalla yang merupakan pengusaha otomotif di Makassar. Sosok Baharudin Lopa ini akan selalu dikenang sebagai sosok jaksa yang memiliki integritas tinggi, jujur, berani, dan sederhana. Presiden Gus Dur pernah mengatakan bahwa hanya ada 3 polisi jujur di negara ini. Polisi tidur, patung polisi, dan Pak Hugeng. Hugeng Iman Santoso atau Pak Hugeng dikenal sebagai seorang jenderal Kapolri yang memiliki nilai integritas yang tinggi. Seseorang yang paling anti menerima suap, karena hal itu bisa jadi dianggap merendahkan diri beliau. Sebagai orang besar, Pak Hugeng bekerja dengan berorientasi pelayanan. Bahkan dalam riwayatnya, beliau adalah seorang atasan yang mau turun langsung untuk mengerjakan pekerjaan bawahannya. Kalau begini, siapa yang tidak nyaman bekerja dengan beliau? Seperti tidak ada sekat antara atasan dan bawahan. Pak Hugeng hidup dengan sederhana, walau negara memfasilitasi beliau dengan rumah dinas dan barang-barang mewah. Bahkan ceritanya, beliau harus mencari tambahan pendapatan dengan bekerja sebagai pembawa acara musik Hawaiian di TVRI, sekaligus menjadi penyanyinya. Beliau juga dikenal kompeten, dibuktikan dengan selama masa hidupnya punya banyak tanda jasa pengabdian. Dan beliau membenahi banyak bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri sampai jadi lebih dinamis. Kalau bicara tentang loyalitas, Pak Hugeng loyal sekali dengan bangsanya. Dia pernah ditawari untuk bergabung dengan Netherlands in the Civil Administration atau yang kita kenal dengan NICA, tapi beliau tolak. Hingga kini, Pak Hugeng tetap dikenal sebagai sosok polisi yang jujur dan bebas korupsi. Namanya jadi legenda, selalu muncul sebagai perbandingan setiap kali Kapolri akan diganti, dengan harapan sosok Kapolri yang baru akan memiliki kriteria seperti Pak Hugeng.